Kisah kehidupan kakek-kakek mempunyai istri 7 wanita cantik-cantik. Di kaki Gunung Bromo, terdapat sebuah desa sunyi bernama Wono Aji. Desa ini terkenal karena keindahan alamnya yang masih perawan, hutan lebat, kabut pagi yang menggantung, serta ladang bunga Edelweiss yang tumbuh liar. Di ujung desa itu, hiduplah seorang lelaki tua bernama Kakek Dharma. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai kakek bijak yang tinggal sendirian di sebuah gubuk kayu tua, dikelilingi kebun yang penuh tanaman obat, bunga langka, dan kolam ikan. Kakek Dharma bukanlah orang sembarangan. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai pendekar pengembara yang ahli dalam pengobatan, silat, dan ilmu alam. Tapi suatu tragedi misterius membuatnya mengasingkan diri. Sejak saat itu, ia hidup damai, merawat tanaman dan menyembuhkan warga yang datang diam-diam mencari pertolongan. Namun segalanya berubah pada malam badai besar yang melanda desa Wono Aji. Bab 1, Pertemuan Aneh, 700 Kata. Pada malam itu, kilat menyambar terus-menerus, hujan mengguyur deras, dan angin seperti mengamuk. Di tengah badai, Kakek Dharma mendengar suara aneh dari luar gubuknya. Seperti suara rintihan, atau nyanyian lirih yang bercampur tangis. Dengan membawa lentera dan tongkat kayunya, ia melangkah ke kebunnya yang becek. Di bawah pohon besar di tepi kolam, ia menemukan 7 gadis muda, tergeletak dengan pakaian putih tipis, tubuh basah kuyup, dan wajah pucat. Mereka semua tak sadarkan diri. Kakek Dharma, dengan naluri penyembuhnya, membawa satu persatu gadis itu ke dalam gubuk. Malam itu, ia tak tidur. Ia mengompres mereka, menghangatkan tubuh mereka dengan ramuan jahe dan kayu manis, serta menyalakan perapian hingga pagi. Bab 2. Siapa mereka? 800 kata. 7 hari 7 malam berlalu, dan akhirnya satu persatu gadis itu sadar. Anehnya, tak satu pun dari mereka ingat siapa mereka. Hanya satu hal yang mereka tahu, mereka merasa aman di dekat Kakek Dharma. Gadis-gadis itu pun diberi nama oleh sang kakek, berdasarkan sifat dan aura mereka. Melati yang paling lembut dan pendiam. Kemuning berani dan suka bertanya. Anggrek bijak dan tenang. Mawar mudah marah, tapi hatinya lembut. Kenanga penuh cinta kasih, penyayang binatang. Cempaka rajin, suka berkebun. Edelweiss misterius, seolah menyimpan rahasia besar. Mereka membantu sang kakek merawat kebun, memasak, menyapu, dan belajar dari sang kakek tentang dunia manusia. Bagaimana menanam, bagaimana membuat jamu, bagaimana mengenal bintang dan arah angin. Namun, semakin hari, Kakek Dharma merasakan bahwa mereka bukan manusia biasa. Bab 3, Tanda-tanda aneh, 800 kata. Melati bisa menyembuhkan luka hanya dengan menyentuh. Kemuning bisa berbicara dengan burung. Mawar mampu menumbuhkan bunga dari tanah kering. Edelweiss setiap malam berbicara sendiri ke bulan dengan bahasa asing. Kejadian-kejadian ini membuat Kakek Dharma mulai curiga. Suatu malam, Edelweiss berkata pada sang kakek, "Kami bukan milik dunia ini, Kek." Namun sebelum bisa bertanya lebih lanjut, Edelweiss selalu menghindar. Bab 4, Ancaman dari luar, 1000 kata. Ketenangan mereka terganggu saat sekelompok investor tambang datang ke Wono Aji. Mereka hendak membuka lahan di dekat Gunung Bromo untuk menambang emas. Warga desa ditawari uang, namun sebagian menolak. Ketika para penambang mulai menebang pohon-pohon keramat, tanah mulai retak, angin menjadi panas, dan binatang-binatang menghilang. Edelweiss dan keenam lainnya mulai kehilangan energi. Rupanya, mereka adalah roh penjaga alam, yang kehilangan keseimbangan saat alam dirusak. Kakek Dharma tak tinggal diam. Ia mendatangi kantor pemerintah desa, namun ditolak. Maka ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Bab 5, Kebangkitan Sang Pendekar, 800 kata. Dengan mengenakan kembali jubah lamanya, dan membuka peti besi tua berisi pusaka tongkat kayu naga tua, Kakek Dharma kembali berlatih silat dan meditasi malam hari. Ia memanggil kekuatan alam yang pernah ia tutup rapat. 7 gadis itu pun membantu. Mereka menyatukan kekuatan roh alam dengan ilmu sang kakek. Mereka membentuk paguyuban pelindung gunung. Bab 6, Pertempuran di Lembah, 800 kata. Pada malam bulan purnama, saat alat-alat berat hendak menggali kaki gunung, terjadilah bentrokan. Kakek Dharma muncul di depan alat berat, ditemani oleh ketujuh gadis berpakaian putih seperti cahaya. Dengan kombinasi kekuatan alam dan ilmu silat tua, mereka berhasil menghentikan pengrusakan. Kilat menyambar, pohon-pohon bergerak, dan suara gong besar terdengar dari dalam bumi.
Para penambang lari ketakutan. Desa kembali damai. Bab 7. Perpisahan dan keabadian, 800 kata. Namun damai itu datang dengan harga. Ketujuh gadis harus kembali ke dunia asal mereka, dunia penjaga alam, karena tugas mereka di dunia manusia telah usai. Kakek Dharma, yang hatinya telah penuh kasih layaknya seorang ayah, merasa sedih. Edelweiss menghampirinya dan berkata, "Kakek sudah seperti langit bagi kami. Kami akan selalu ada di sini, di udara, di tanah, di bunga yang kakek rawat." Satu persatu, tubuh mereka berubah menjadi cahaya, kembali ke angkasa. Penutup, 500 kata. Kini, kakek Dharma kembali sendiri di gubuknya. Tapi tidak benar-benar sendiri. Bunga-bunga di kebunnya tumbuh lebih indah. Hutan menjadi lebih sejuk. Angin membawa suara tawa mereka setiap pagi. Ia tahu, cinta dan kasih yang ia berikan pada ketujuh roh penjaga alam itu tak akan pernah hilang. Ia tak butuh ketenaran, tak butuh harta, cukup menjaga apa yang dititipkan alam padanya. Dan di gerbang kebun kayu tua itu, sebuah papan kecil bertuliskan, "Taman 7 bunga untuk melati, kemuning, anggrek, mawar, kenanga, cempaka, dan Edelweiss."